Oke, kali ini kita akan belajar tentang database constraint ya. Jadi, apa sih itu constraint? Constraint itu merupakan batasan atau aturan yang ada pada tabel. Jadi, MySQL itu menyediakan beberapa tipe constraint. Itu ada 4. Ada not null, merupakan suatu kolom yang mendefinisikan dengan constraint not null. Jadi kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null ya. Terus kalau yang kedua ada unique, itu mendefinisikan suatu kolom yang bersifat unik, artinya antara satu data dengan data lain namanya tidak boleh sama, misal alamat email ataupun username. Selanjutnya ada primary key. Constraint ini membentuk key yang unik untuk suatu tabel ya. Mirip seperti unique, cuma dia dipakai untuk querying nanti. Terus ada foreign key, itu adalah constraint yang didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Bisa digunakan untuk menghubungkan antara dua tabel. Selanjutnya ada action constraint. Action constraint itu adalah aturan dalam database yang menentukan apa yang akan terjadi pada tabel anak atau tabel yang memiliki foreign key. Jika data pada tabel induk atau tabel yang memiliki primary key dihapus atau diubah, maka akan terjadi action selanjutnya. Jadi ada beberapa jenis action constraint yang dapat digunakan. Itu yang pertama ada cascade. Jika data di tabel induk dihapus atau diubah, data yang saling terhubung di tabel anak akan terhapus otomatis ya, ataupun diubah secara otomatis. Selanjutnya ada restrict. Kita tidak boleh menghapus atau mengubah data di tabel induk jika data tersebut masih digunakan atau punya kaitan di tabel anak. Jadi kita kalau mau menghapus data atau mengubah data di tabel induk, kita harus ubah juga yang di tabel anak dulu, baru ke tabel induknya. Setelah itu ada set null. Jika data di tabel induk dihapus atau diubah, kolom penghubung pada tabel anak akan otomatis dikosongkan atau diubah menjadi null tanpa menghapus baris datanya. Jadi kalau di data induk atau di tabel induk itu dihapus, maka di tabel anak data-datanya itu akan jadi null. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke implementasinya. Kita akan melakukan praktikum. Kita open dulu XAMPP-nya, lalu kita start Apache sama MySQL, lalu klik admin pada MySQL. Oke, sekarang kita coba untuk membuat database yang baru. Klik new, create database. Kita buat namanya database BD. Klik create. Oke, di sini kita akan membuat tabel untuk user ya. Jadi tabel name-nya user. Number of kolomnya ada 5. Lalu kita klik create. Selanjutnya kita akan isi field-nya di sini dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, kita akan menambahkan ID user, username, password, nama, dan jabatan. Lalu untuk di ID user, kita akan ubah indeksnya menjadi primary, karena ini adalah primary key-nya. Lalu kita akan checkbox untuk AI, artinya auto increment, agar dia bertambah sendiri untuk nomor pada ID-nya. Jadi kita tidak akan melakukan penginputan ID secara berulang, tapi sudah diinputkan oleh XMPP-nya langsung. Setelah itu untuk username kita akan set sebagai unique di indeksnya, karena username tidak boleh sama satu sama lain. Index name-nya kita gunakan yang sama, username juga. Oke. Setelah itu kita klik save. Nah, di sini sudah terlihat ada tabel structure-nya ya. Selanjutnya kita akan buat tabel ya. Untuk tabel di sini ada customer, barang, dan order. Untuk order saya akan ubah.
nama tabelnya itu menjadi TRX ya. Untuk membuat tabelnya di sini saya menggunakan AI karena tadi kan kita sudah tahu caranya membuat tabel secara manual. Sekarang kita belajar menggunakan AI. Berikut adalah prompting saya gunakan Gemini di sini. Jadi saya upload gambarnya untuk ID order, screenshotannya tadi. Jadi kita gunakan prompting, tolong buatkan query untuk membuat tabel TRX order dengan detail berikut. Nah, detailnya itu maksudnya adalah screenshotannya tadi. Hasilnya seperti ini, create tabel TRX order, dan detailnya kita copy. Lalu di bagian sini kita masuk ke SQL, kita hapus query-nya, defaultnya, kita kopas query yang dari Gemini tadi. Kita klik go. Oke, jadi tabel TRX ordernya sudah jadi. Kita klik structure, kita klik database BD nya dulu, kita klik TRX order, klik structure, maka di sini sudah ada. Sekarang kita akan lanjut ke tabel relation. Jadi untuk merelasikan primary key dan foreign key antar tabel, kita akan coba untuk merelasikan tabel order atau TRX order dengan tabel user ya. Nah, kita buka tabel ordernya dulu, baru kita klik relation view. Setelah itu kita akan gunakan constraint restrict tadi, agar ketika ada ID user yang di delete, ada tabel user itu tidak bisa mempengaruhi ataupun tidak bisa terdelete secara langsung di tabel TRX order tadi. Kita sudah di tabel TRX order, kita coba klik structure-nya, klik relation view, on delete restrict, on update restrict. Jadi ketika di delete kita restrict, ketika di update kita restrict. Ini bisa beda, nggak masalah. Tapi kita di sini pakainya restrict ya. Kita pakai ID user pada database BD, pada tabel user, kolomnya ada user. Kita klik save. Oke. Nah, ini bisa dilakukan untuk beberapa tabel tadi, untuk tabel customer dan juga untuk tabel barang. Jadi di TRX order ini seperti kita lihat di structure-nya itu berhubungan dengan ID customer dan ID barang, dimana ini adalah foreign key dari tabel barang dan tabel customer. Nah, untuk tabel barang dan tabel customer-nya bisa dibuat dengan cara tadi menggunakan Gemini, lalu dihubungkan melalui relation view tadi menggunakan restrict. Kita tinggal tambahin aja di sini, misalnya untuk customer gitu ya. Nanti tabelnya itu akan pilih di sini, akan tampil tabel customer, dipilih tabel customernya ya. Lalu untuk kolomnya akan ada ID customer, tinggal diklik save, maka semuanya akan terhubung. Kita bisa lihat di bagian database BD. Kita lihat di bagian designer, diklik more designer. Nah, di sini sudah terlihat untuk relasinya ya. Nah, sudah ada penghubungnya, ada wire warna hijau di sini antara ID user yang ada di tabel user dengan transaksi di order. Oke, sekian video tutorial hari ini. Semoga bisa bermanfaat.